saat ku berteduh, ku untai doaku. Salam Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh mengucap syukur kita boleh sehat walafiat dan kita diberi kesempatan untuk kembali bisa beribadah walaupun masih tetap di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan hati kita dan kita masuk ibadah dengan penuh hikmat kepada Tuhan. Semua kita bersatu. Sesungguhnya pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Tuhan yang setia memelihara perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dengan penuh kasih saya mengundang semua jemaat bangkit berdiri. Ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah menebus dan menyelamatkan kita. Dalam Dia kita memiliki sebuah kepastian untuk keselamatan kita. Dan mari kita ikut jalan Tuhan. Karena itu mari kita mengangkat pujian Hosana nomor 96, salib antar aku terus. Aku mau pergi ke negeri yang kekal, melintas salib yang kudus. Tiada jalan lain yang ku mau kenal, jalan inilah ku mau terus. Salib memimpinku terus, salib memimpinku terus, masuk surga terang rumah yang senang. Salib memimpinku terus, jalan yang permai lebar juga penuh, tapi ku tak mau jejak. Sebab jalan salib aman dan teduh, Tuhan Yesus telah mengajar. Salib memimpinku terus, salib memimpinku terus, masuk surga terang rumah yang senang. Salib memimpinku terus, salib memimpinku terus. Mari kita merendahkan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kebaikan kemurahan-Mu kami ada pada hari ini, sebagaimana kami ada di dalam keberkatan Tuhan. Dan kami boleh dibawa untuk masuk dalam ibadah kami kepada Engkau. Biarlah kami datang dengan penuh sukacita, kami datang dengan kerinduan untuk memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh menyertai kami semua jemaat-Mu di rumah kami masing-masing. Kami boleh mengikuti ibadah dengan penuh tertib, disiplin, dan hikmat di hadapan Tuhan, supaya ibadah yang boleh kami lakukan di saat ini boleh sungguh-sungguh memberkati kami semua. Roh Kudus bekerja berkarya menjamah kami semua, supaya ibadah kami dari awal sampai akhir boleh terjadi untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan penuh hormat persilahkan para jemaat duduk kembali dan kita akan siap mendengar firman Tuhan. Doa. Bapa di sorga, waktunya sekarang kami mendengar firman-Mu. Roh Kudus menolong memberikan pengertian, keterbukaan, dan juga kerinduan untuk kami merenungkan firman-Mu, supaya firman Tuhan boleh mendapat tempat yang paling utama dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah kasih yang telah membawa kami untuk tetap bisa memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Mari bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini dari
Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-35. Kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 26 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya, berbahagialah kita yang selalu siap dan selalu mau belajar firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan merenungkan satu tema, yaitu mengenai iman yang siap menghadapi badai. Ya, iman yang siap menghadapi badai. Kalau kita melihat perikop sebelumnya, bahwa ada perikop yaitu di mana Tuhan Yesus dengan para murid mengadakan perjamuan kudus. Di akhir perjamuan kudus, ya, mereka menyanyikan puji-pujian. Berarti diakhiri dengan suasana gembira, suasana sukacita, suasana yang sangat menyenangkan. Dan akhirnya sementara perjalanan menuju yang disebut dengan Bukit Zaitun. Ya, pastilah mereka berjalan ya, sambil menyanyikan puji-pujian. Suasananya sangat menyenangkan. Artinya mereka ada dalam suasana kegembiraan, zona aman. Nah, apa yang terjadi, Saudara? Pada waktu Tuhan Yesus dengan para murid sampai di Bukit Zaitun, Yesus mengungkapkan satu hal yang sangat sulit untuk mereka mengerti, yang sangat sulit untuk mereka juga menerimanya, satu kenyataan. Nah, makanya pada ayat 30 dikatakan, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ini suasana masih gembira, riang, ya. Tiba-tiba suasana ini bisa berubah 180 derajat karena Yesus mengungkapkan satu fakta kenyataan yang akan terjadi. Nah, apa itu? Yesus berterus terang, bukan hanya di ayat ini, bahkan tentang penangkapan, penderitaannya, penyaliban, kematiannya, dan juga termasuk kebangkitannya sudah disingkapkan berulang-ulang. Saya katakan lagi, berulang-ulang dicatat dalam semua Injil Sinoptik dan juga Injil Yohanes. Nah, Saudara, Yesus menegaskan kembali di sini, maka berkatalah Yesus kepada mereka murid-muridnya, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab apa? Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Saudara, pada waktu Yesus menyingkapkan satu fakta yang akan terjadi terhadap dirinya dan juga satu fakta akan terjadi yang menimpa murid-muridnya, Saudara. Murid-murid semua merasa kaget dan tidak bisa menerima kenyataan seperti ini. Bahkan mereka melakukan satu tindakan yang kontradiktif dengan rencana Tuhan. Ya, Petrus dengan gagah beraninya dalam sebuah semangat kedagingannya mengatakan bahwa ayat 33,
biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Dan Yesus lagi menyatakan sesungguhnya, hei Petrus, sebelum ayam berkokok malam ini engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus pun belum sadar. Bukan hanya Petrus, murid yang lain juga demikian. Maka dikatakan pada ayat terakhir, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Artinya semua respon para murid, saudara, tidak bisa menerima kenyataan bahwa Tuhan Yesus akan dibunuh. Tidak bisa menerima kenyataan bahwa badai yang begitu sangat luar biasa menerpa mereka, sehingga mereka melakukan berbagai pembelaan terhadap hal ini. Nah, pertanyaannya di sini adalah, mengapakah para murid tidak bisa menerima perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan dibunuh dan para kawanan domba akan tercerai-berai. Ya, satu kenyataan yang pahit yang Yesus katakan akan terjadi. Dan di sini saudara, para murid semuanya tidak sanggup menerima kenyataan yang akan terjadi itu. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengenal pribadi Tuhan Yesus dengan benar atau dengan seutuhnya atau dengan lengkap. Yang mereka kenal pribadi Tuhan Yesus itu adalah pelaku mujizat yang sangat luar biasa. Ya, setan diusir, orang timpang berjalan, tuli mendengar, bahkan yang mati dibangkitkan. Dari perkara-perkara ajaib yang sangat luar biasa. Air tawar jadi anggur, mereka buktikan hal ini. Yang mereka kenal pribadi Yesus adalah pribadi pengajar yang penuh kuasa. Pengajarannya memukau, mempesona, dan banyak orang tertarik dengan pengajaran Kristus. Berbeda dengan pengajar dari imam-imam ataupun ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Yang para murid kenal adalah pribadi Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh kuasa, sempurna. Rasa-rasanya bahwa mana mungkin hal itu terjadi, mana mungkin Tuhan Yesus bisa dibunuh. Karena Yesus juga seringkali menyatakan di tengah-tengah kerumunan banyak, tiba-tiba bisa menghilang. Pribadinya sangat mengagumkan, luar biasa. Nah, karena itulah saudara, para murid pada waktu Tuhan Yesus menyatakan kenyataan yang pahit itu, mereka berargumentasi untuk menolak semua itu, jangan sampai terjadi. Ya, yang mereka inginkan adalah Tuhan Yesus yang baik ini ya selalu menyatakan hal-hal yang luar biasa dahsyat, menyatakan berkat-berkatnya yang limpah. Nah, bukankah sebagai satu kenyataan sampai hari ini ada banyak orang yang mengenal Yesus secara parsial atau setengah-setengah. Ya, yang tahu Tuhan Yesus itu memberkati 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang, bisa sisa limpah. Nah, banyak orang juga sampai hari ini jemaat-jemaat Tuhan ke gereja sudah mengenal Yesus, sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, bahkan ada juga sudah melayani. Tetapi pada sewaktu-waktu pada waktu kena pencobaan, mereka pun akhirnya bisa kecewa dan mengundurkan diri dari iman percaya. Dan ini memang terbukti di lapangan. Ya, dalam pengembalaan saya yang mengembalakan jemaat yang sudah puluhan tahun, ya ada banyak orang-orang yang mengatakan percaya Yesus, ingin dibaptis, dan kita katekisasi, ya kita baptis, akhirnya menjadi lahir baru, ya dia terus bisa mengalami pertumbuhan juga di dalam jemaat sampai melayani. Itu enggak 1, 2, banyak bukti. Tiba-tiba dulu itu orang semangatnya di gereja, ya di masa sekolah minggunya, di masa remajanya,
semasa ya di gereja sudah bisa melayani, bahkan sudah bisa menyampaikan renungan, sudah di mimbar jadi worship leader. Nah ini saudara bukannya hal yang dikarang-karang, satu kenyataan banyak terjadi di tengah perjalanan oleh karena sesuatu bisa meninggalkan iman percaya kepada Yesus. Satu kesaksian yang nyata saudara. Ada satu keluarga ya orang di luar Tuhan, anaknya mengalami kelumpuhan. Suatu kali ada hamba Tuhan yang melayani dan didoakan. Mujizat itu tetap terjadi dan betul-betul dialami oleh keluarga ini. Akhirnya didoakanlah, mujizat terjadi. Anaknya yang lumpuh itu berjalan. Wah, sukacitanya ini bapaknya, mamanya, ya, atas anaknya yang sembuh dari kelumpuhan itu karena didoakan. Perkara ajaib itu benar-benar nyata, real saudara. Tetapi beberapa tahun kemudian, ini orang tuanya karena itu mau percaya, dibaptis juga. Terus tiba-tiba bapaknya yang akhirnya sakitnya parah. Nah saudara, didoakan bapaknya, tidak sembuh-sembuh. Pada akhirnya apa yang terjadi? Dulu dia sudah mengalami dan melihat anaknya disembuhkan. Akhirnya satu saat dia juga mengalami sakit penyakit yang cukup parah. Didoakan, mengakut dan tidak sembuh. Akhirnya apa? Dia kembali menyangkal Tuhan. Itu fakta kenyataan. Inilah tipe-tipe orang yang hanya mengenal Yesus dari hal-hal yang sangat dahsyat, yang luar biasa dari berkat-berkatnya. Nah bukankah sekarang juga ada banyak orang-orang Kristen ke gereja hanya ingin mengenal Yesus pemberi berkat. Keluarganya diberkati, bisnis usahanya lancar, diberkati, ya masa depannya cerah, berkelimpahan harta benda. Apa satu dua yang seperti begini? Begitu banyak orang Kristen, begitu banyak anak-anak Tuhan, begitu banyak dalam jemaat Tuhan, orang datang pada Yesus hanya urusan berkat-berkat. Yang dia tahu Yesus itu adalah pemberi berkat. Ya, Tuhan Yesus maha baik, ya. Jadi dah kenal dari sisi-sisi seperti ini. Nah saudara, saya katakan secara prinsip, kalau orang hanya mengenal Yesus secara setengah-setengah, sebagian doang, ya sekedar hanya memberikan berkat, mujizat segala macam, orang-orang begini tidak akan pernah siap menghadapi badai. Sedikit sandungan, sedikit masalah, orang ini akan undur. Dipastikan seperti itu. Nah saudara, makanya kita belajar daripada para murid, ya. Tuhan Yesus sudah mengajar begitu luar biasa, menyatakan hal-hal yang memang harus dinyatakan secara jelas, baik yang menyenangkan ataupun yang memahitkan. Yesus telah katakan dengan terus terang. Tapi masalahnya adalah banyak orang percaya atau pemercaya, para murid hanya ingin menangkap hal-hal yang manis, hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati. Nah, kalau seandainya konsep ini ya ada pada kita, hanya mengenal Yesus dari hanya satu sisi saja, pribadi yang dikenal sebagai pembuat mujizat, pribadi yang luar biasa, memberkati, dipastikan satu kali kelak kalau ada batu sandungan, nggak usah besar badai itu, kecil aja badai itu, orang akan bisa akhirnya mengundurkan diri, menoleh ke belakang. Saudara, pada waktu seseorang telah beriman sama Tuhan Yesus, mengalami hal rohani dan akhirnya dia menoleh ke belakang, maka orang seperti ini tidak layak untuk kerajaan surga. Saudara, ini hal yang pertama. Jadi kenapa para murid atau pemercaya pada waktu itu tidak bisa menerima satu kenyataan yang pahit yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena mereka mengenal Tuhan Yesus tidak secara lengkap, tidak secara utuh, hanya mengenal sebagian-sebagian. Nah, saya mengajak semua pada saat ini,
Ya, biarlah iman saudara, iman saya adalah iman yang siap menghadapi badai besar ataupun kecil, pencobaan, ujian dan lain sebagainya. Mari kita mau kenal Tuhan Yesus dengan seutuhnya. Dia yang datang sebagai pelaku mujizat, tapi dia juga menyatakan bahwa dia datang untuk menggenapkan rencana Bapa, kehendak Bapa, yaitu harus meminum cawan pahit, harus mengalami penderitaan sengsara aniaya sampai mati ku salib, dan dia akan bangkit. Jadi kenal Yesus seutuhnya, jangan setengah-setengah. Nah, yang kedua, saudara, adalah iman yang mau mengenal firman-Nya dengan benar. Ya, jadi firman-Nya atau pengajarannya dengan benar atau juga dengan seutuhnya. Ya, ada banyak orang ingin belajar Alkitab hanya copot-copot ayat yang hanya mendukung mungkin kebutuhannya, yang mendukung keberadaannya. Ya, jadi tidak mau belajar membaca Alkitab seutuhnya, hanya comot sini, comot situ. Wah, ini firman Tuhan yang cocok dengan saya. Ya, ini firman Tuhan yang saya perlukan. Ya, bahkan banyak juga jemaat Tuhan sampai hari ini pilih-pilih hamba Tuhan yang cocok dengan dirinya. Dan memang firman Tuhan sudah mengatakan zaman akhir ada banyak orang akan menyendengkan telinganya dengan pengajaran-pengajaran yang sekedar hanya menginak-bobokkan, yang menyenangkan. Jadi firman-firman Tuhan yang menyenangkan, yang menyukakan, yang rasa cocok dengan hati. Nah, ini firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang bersifat mungkin menasihati, menegur, menemplak dosa, ini bukan, saya tidak dapat illuminating daripada firman Tuhan ini. Saya tidak terinspirasi daripada firman ini. Saudara, jelas firman Tuhan adalah ilham Roh Kudus, lengkap untuk apa? Untuk mengajar, untuk mendidik, untuk menyatakan kesalahan. 2 Timotius 3:16 lengkap, komplit. Tetapi masalahnya adalah ada banyak orang-orang hanya ingin mengenal dan menerima firman Tuhan yang menyenangkan. Nah, saudara, firman Tuhan itu lengkap, luar biasa, bahwa Tuhan Yesus dengan firman-Nya, Ia telah menaklukkan badai. Dengan firman-Nya Ia mengusir setan. Dengan firman-Nya Ia menang terhadap semua pencobaan dan juga ujian yang boleh dilakukan oleh iblis. Tuhan Yesus mengajar dengan firman-Nya, itu sangat dahsyat, luar biasa. Nah, saudara, artinya bahwa kalau ingin kita memiliki iman dengan sebuah kualitas yang siap menghadapi badai, mari kita bertumbuh mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya kita akan lebih dalam mengenal pribadi-Nya. Jadi pribadi Tuhan Yesus dengan firman-Nya itu menyatu. Kalau kita mengatakan cinta Yesus, cinta firman-Nya. Kalau kita mengatakan mengenal Tuhan Yesus, kenal firman-Nya. Nah, karena itulah saudara, orang yang kuat akan menghadapi berbagai badai adalah orang yang terus mau bertumbuh, berproses, mengenal Kristus, mengenal pribadinya, dan juga mengenal firman-Nya. Makanya ada satu pernyataan firman Tuhan yang saya ingin bacakan kepada saudara. Jadi pada waktu kita boleh menerima Kristus, kita tidak boleh stagnan, berhenti di situ. Yang penting sudah percaya Yesus. Padahal Tuhan menyuruh kita untuk bertekun di dalam membaca kitab-kitab suci yang adalah firman-Nya. Maka dikatakan pada 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Jadi ini penting saudara, sebuah proses. Sesudah kita menerima Tuhan Yesus, kita harus terus mau bertumbuh, ya, mengakarkan iman kita kepada firman. Karena iman yang kuat, iman yang benar datang dari pendengaran kepada firman Tuhan. Roma 10:17. Nah, saya bacakan 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat sampai seterusnya. Dengan jalan itu Yesus telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi.
Ya, kodrat ilahi, sifat-sifat ilahi, kuasa ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu. Jelas saudara, iman yang hidup itu iman yang bertumbuh, iman yang progres. Menambah kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Ayat 8, perhatikan saudara membaca ini, ya, satu iman yang terus bertumbuh. Iman ditambah dengan kebajikan, dengan pengetahuan, dan seterusnya. Ayat 8 dikatakan demikian, sebab apabila semuanya itu ada, ya, ayat 4 sampai dengan yang ke-7 itu. Wah, luar biasa saudara. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Wah, dahsyat, luar biasa. Ini lihat pengajaran firman Tuhan. Jadi jangan berhenti hanya sekedar sudah dibaptis, sudah lahir baru, sudah percaya Yesus. Harus bertumbuh, mengenal pribadi Yesus lewat firman-Nya. Saudara, Tuhan Yesus mengajar lengkap bahwa bukan yang sekedar 5 roti 2 ikan boleh memenuhi, mencukupkan 5.000 orang limpah, tapi Yesus juga mengajar, ya, kamu bukan dari dunia, maka dunia akan membenci kamu. Karena aku, dan karena kamu, dan karena aku, kamu akan mengalami aniaya. Karena itu berbahagialah orang yang dianiaya karena nama Yesus. Itu kan ajarannya lengkap, nggak ada kurang sedikit pun. Nah, karena itu saudara, jangan setengah-setengah mengenal Yesus. Jangan setengah-setengah untuk belajar firman Tuhan. Belajar seutuhnya. Nah, saudara, kalau kita terus berproses bertumbuh, kita akan dibuatnya berhasil mengenal siapa? Mengenal Tuhan Yesus. Wah, dia datang memang luar biasa dahsyat memberkati. Dan dia memang datang untuk menggenapkan rencana Bapa. Dia harus menderita sengsara sampai mati di kayu salib. Dan lewat korbannya ini, dia justru memberikan berkat-berkat rohani yang tidak bisa diganti oleh berkat materi apapun juga. Lewat pengorbanannya, dia memberikan pengampunan dosa. Lewat pengorbanannya, dia menyatakan satu anugerah keselamatan. Lewat kebangkitannya, dia memberikan sebuah kepastian untuk keselamatan kita. Nah saudara, makanya Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10. Rasul Paulus ini pribadi yang sangat luar biasa, ya, di dalam pertobatannya dan juga dalam pelayanannya. Paulus ini juga adalah pribadi yang sangat menderita, terkatung-katung, dilempari dengan batu, mengalami sakit penyakit. Ya, dia mengalami yang namanya lapar dan haus. Tapi karena itu dia mengatakan, aku tahu itu kenyang, aku tahu itu lapar, ya, aku tahu itu kelimpahan, aku tahu kekurangan, semuanya cakapku tanggung dalam Yesus Kristus. Rahasianya apa saudara? Rasul Paulus boleh melayani Tuhan, ikut Tuhan sekalipun pada akhirnya dia harus mati, martir, dan siap, ya, untuk setia dalam iman percaya pada Yesus. Ini rahasianya Filipi pasal 3 ayat 10. Luar biasa dahsyat. Dikatakan demikian, yang kuhendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dahsyat, luar biasa saudara. Ya, Filipi pasal 3 ayat 10, satu rahasia bahwa Paulus memiliki satu hal yang sangat luar biasa. Yang dia kehendaki adalah mengenal Kristus, bukannya kebangkitannya. Maka dia bersekutu dengan penderitaannya, bersekutu dengan kesengsaraannya, bersekutu dengan kematiannya. Dan orang yang mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, kematian Kristus,
dia pasti mendapat bagian dalam kebangkitannya. Maka dikatakan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Wah, terpujilah nama Tuhan. Nah saudara, Tuhan sangat menghendaki satu pengenalan akan Dia. Maka dalam kitab Hosea, kitab Hosea dikatakan pasal 4 ayat yang ke-6, pengenalan ini adalah sebuah kunci. Maka jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti membaca firman Tuhan, jangan pernah berhenti belajar firman Tuhan untuk mengenal akan Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan demikian, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita berhenti belajar tidak mau mengenal Kristus, orang-orang seperti begini pasti nanti pada waktu datang badai, pencobaan, ujian, pasti akan kandas, akan tereliminasi, tidak sanggup menghadapi badai. Dan dalam pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dikatakan demikian oleh Hosea. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Luar biasa di sini saudara. Ya. Jadi pengenalan akan Tuhan lebih disukai pada segala korban-korban materi, ya, yang banyak segala macam. Nah, karena itu mari bersama-sama, ya, biarlah iman kita adalah iman yang siap menghadapi badai, adalah iman yang mau mengenal yang pertama pribadi Yesus dengan seutuhnya. Yang kedua, mengenal firman-Nya juga dengan seutuhnya. Jangan hanya comot-comot firman Tuhan yang sekedar menyukakan diri, yang cocok dengan pikiran, yang cocok menopang keadaan kita. Kita pasti tidak akan siap menghadapi badai. Nah, mari kita koreksi, introspeksi diri kita masing-masing. Saya berdoa supaya kita memiliki iman yang siap mengenal pribadi Yesus dan juga firman-Nya dengan seutuhnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kiranya kami boleh mengenal Engkau Tuhan Yesus dalam sebuah pengenalan melalui firman Tuhan, dan kami tak pernah berhenti untuk mau belajar firman Tuhan agar kami lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Kami akan meneruskan dengan perjamuan kudus. Tuhan menolong kami semua supaya perjamuan kudus kembali mengingatkan dan menguatkan kami bisa bersekutu dalam sengsara, penderitaan, kematian, dan juga dalam kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan meneruskan dengan perjamuan kudus. Mari kita semua yang telah menerima baptisan air sebagai tanda kita telah percaya menerima Tuhan Yesus, bersama-sama kita boleh masuk dalam perjamuan kudus dengan penuh sukacita, dengan penuh penghayatan. Mari semua kita ambil sikap saat teduh dan kita mau mendengarkan pernyataan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, dalam perjamuan kudus ada dua benda yang dikhususkan atau disakralkan. Yang pertama adalah roti yang tidak beragi, yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci tanpa dosa. Dan roti itu dipecah-pecahkannya, dikorbankannya untuk kita. Mari sekarang kita ambil roti, kita angkat di tangan kanan kita, dan kita boleh meninggikan Yesus yang sudah berkorban untuk kita semua. Sesuai dengan nats Alkitab,
bahwa roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci tanpa dosa. Tubuh Tuhan Yesus yang dikorbankan untuk kita. Karena itu mari sekarang dalam iman percaya kita terima roti ini dan makan. Dan yang kedua adalah anggur, yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Darah yang suci, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Dan darah itu jelas bukan darah binatang, karena itu hanya merupakan simbol. Tapi penggenapannya adalah darah Tuhan Yesus, darah yang suci, darah anak domba Allah dari surga. Maka mari kita angkat anggur ini di tangan kanan kita, dan kita mengagungkan Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan hidupnya, nyawanya, darahnya demi kita orang-orang berdosa. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sesuai juga dengan nats Alkitab, bahwa anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus, darah yang suci yang ditumpahkan demi pengampunan segala salah pelanggaran dan juga dosa-dosa kita. Sekarang terimalah anggur ini dengan iman dan minum. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebagai satu puncak karyamu, Engkau telah mengorbankan dirimu di atas bukit Golgota. Hanya melalui pengorbananmu lah, korban yang sempurna itu, kami orang-orang berdosa yang boleh percaya, menerima pengampunan dosa, dan menerima satu anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian, kuasa iblis. Terima kasih Tuhan Yesus, supaya hidup kami betul-betul berdasar dan bergantung hanya kepada Engkau yang telah mengorbankan dirimu, yang mati dan bangkit. Terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau menyatakan rasa syukur kita dalam bentuk persembahan, dan kita boleh memberi dengan kualitas yang terbaik kepada Tuhan dengan diiringi pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Bapa di surga, terima kasih Engkaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami jemaat-Mu. Engkau boleh menyatakan pimpinan penyertaan pengembalaan Tuhan dalam masing-masing kehidupan kami. Dan Tuhanlah yang telah memberkati rumah tangga, memberkati bisnis usaha pekerjaan, sehingga pada hari ini kami jemaat-Mu boleh menyatakan syukur kami dalam bentuk persembahan. Biarlah persembahan yang kami bawa kepada Tuhan boleh berkenan di hati-Mu. Terlebih Tuhan, kami hari ini bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami lewat firman Tuhan yang kami dengar. Agar di tengah-tengah situasi di mana kami menghadapi ada banyak ujian, cobaan dan badai, Tuhanlah menganugerahkan iman yang siap menghadapi badai. Sehingga apapun tantangan ke depan, kami tetap berdiri tegak dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih juga karena Engkau telah beranugerah kasih sehingga pengurus majelis gereja telah terpilih dengan baik. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau terus bekerja dengan Roh Kudus-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu di Kelapa Gading, dan kami berdoa untuk waktu yang tepat pelantikan majelis gereja yang ada di GSK Kelapa Gading. Tuhan, kami teringat untuk bangsa negara kami Indonesia. Tak pernah putus-putusnya kami berdoa, karena kami mengasihi negeri ini, negara ini, Indonesia. Oh Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu sehingga COVID Corona ini sudah bisa melandai sampai di level 3, bahkan di bawah level 3, ada yang sudah di level 2. Sungguh kami bersyukur atas kemurahan Tuhan. Biarlah semua bangsa Indonesia menyadari hal ini dan dengan penuh kerendahan hati dan juga dengan kerelaan untuk melakukan setiap aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan biarlah kiranya dengan situasi corona yang sedang melandai ini, kami menggunakan kesempatan untuk kami bangkit bagi Tuhan dan tidak menyia-nyiakan waktu ini, supaya kiranya kami boleh betul-betul merasakan satu anugerah Tuhan yang begitu besar yang Tuhan anugerahkan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa termasuk untuk gereja-gereja Tuhan, berkatilah kami berdoa sebagai gereja-gereja Tuhan membawa kesaksian yang baik dan juga bisa memberikan kontribusi yang positif untuk negeri, supaya negeri kami boleh terbangun di dalam satu perencanaan yang baik untuk ke depan. Tuhan memberkati Indonesia, berkati gereja Muslim Kristus, setiap gereja lokal yang ada dimanapun juga, mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Demikian juga sinode akan juga ada sedang raya, kami berdoa Tuhan menolong supaya semua materi dan juga semua hal-hal yang perlu dipersiapkan boleh dilakukan dengan baik. Khusus kami berdoa juga untuk gereja Sukabumi yang sedang menyongsong ulang tahun yang ke-80. Kami sungguh bersyukur Tuhan memberkati gereja Sukabumi untuk lebih giat lagi dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah persembahan dan doa syafaat yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami segala yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Putra yang tunggal, serta janji penyertaan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.